Oke ya. Eh, kita mulai dengan misalnya kita punya dua job ya, sebut aja ini job A dan job B ya. Di mana di sini waktu prosesnya ya, kita anggap waktu proses untuk job A itu 10, waktu proses untuk job B itu 1. Ya, maka sekarang bagaimana membuat jadwal? Ada dua kemungkinan. A kita kerjakan dulu, kemudian B, atau B kita kerjakan dulu, kemudian A. Maka kalau tadi ada indeks S, ya kita bisa katakan ada dua macam, S-nya 1, atau nanti S-nya 2, di mana S-nya 1 ini A dulu, kemudian B, yang S-nya 2, B dulu, kemudian A. Ya, jadi kalau kita kerjakan A dulu, kemudian B, ya ini saya tambahkan ya, ini anggap aja untuk soal pertama ini ready time, kedua-duanya sama, yaitu sama dengan 0. Ready time dari job B ini juga sama dengan 0. Nah, salah satu kompetensi yang penting dari materi penjadwalan ini adalah menggambar Gantt chart. Ya, jadi kalau kita nyatakan dengan Gantt chart, ya gambar Gantt chart. Kalau kita kerjakan A dulu yang lebih panjang, maka jadinya ya ini A, berarti ini titik waktunya di sini 10, ya. Ini satu mesin ya. Nanti kalau ada mesin, sumbu Y-nya ini kita pakai ke atas. Mesin 1, mesin 2, dan seterusnya ya. Tapi ini satu mesin, jadi cuma satu gambar ini. Kemudian ini job B, berarti ini waktunya 11. Ini selesai di waktu 11 kan. Bagaimana kemudian sekarang menghitung completion time dan flow time. Jadi di sini tadi sudah ditunjukkan di persamaan, kalau ready time-nya sama dengan 0, maka flow time itu akan sama dengan completion time. Jadi job A di sini, berapa lama dia tinggal di dalam sistem? Ya, berapa lama dia selesai? Ya 10 itu. Ya toh? Ini 10. Ya. Kemudian yang job B, berapa lama dia di dalam sistem? Ini akan sama dengan completion time-nya. Dia waktu pengerjaannya 1, tapi dia tinggal di dalam sistem selama 11 satuan waktu. Ya. Kita anggap aja menit. Ya. Dia tinggal di dalam sistem selama 11 satuan waktu. Berarti ini lamanya B tinggal di dalam sistem 11 menit. 11 menit. Ya. Jadi kalau kita diminta untuk menghitung mean flow time atau mean completion time, ya 10 ditambah 11 bagi 2 ya. Ini ya. Kita catat ini ya, mean flow time-nya ya 10,5. Jadi kalau urutannya A dulu kemudian B, maka ini mean flow time-nya adalah 10,5. Nah, sekarang kita akan coba gambar S sama dengan 2 dengan data yang sama. Ya. Pada S sama dengan 2, urutannya kita balik B dulu, kemudian A. Kira-kira apa pengaruhnya? Atau kalau Anda dikasih soal seperti ini ya, Anda punya 2 job, Anda punya 2 pekerjaan dari customer, ada yang A, ada yang B. Pekerjaannya untuk mengerjakan punyanya customer A itu butuh 10 hari misalkan. Untuk mengerjakan punyanya B itu butuh 1 hari. Anda kerjakan yang mana dulu? Kalau ini berarti, gambar ini berarti Anda kerjakan yang punyanya yang A dulu, berarti yang 10 hari dulu Anda kerjakan. Yang B, Anda taruh di nomor 2. Dampaknya kayak begini. Insting mungkin Anda akan bilang, wah, kalau saya tahu dua-dua ini saya dapat di depan, ya saya pasti akan kerjakan yang B dulu. Betul nggak? Saya kerjakan yang cepat lebih dahulu. Cuma pertanyaannya, Anda harus bisa nunjukkan, kenapa kok Anda milih itu? Ya. Lebih baiknya di mana? Karena kalau Anda jawab, saya kerjakan yang B dulu, kemudian saya kerjakan yang A. Karena kenapa? Karena nanti selesainya lebih cepat. Enggak.
kalau kita balik B di depan, ya, kemudian A di belakang dari gambar ini, ya, kita balik B di depan, ini kita tukar, selesainya kan sama-sama 11. Ya, selesainya sama-sama 11. Bedanya B di depan sini 1, kemudian A yang di belakang 10, ya, selesai 11. Jadi kalau saya kerjakan B dulu, soalnya selesai lebih cepat. Enggak. Kalau selesai lebih cepat, enggak. Jadi dalam hal make span, jadi di sini yang maksimum, ini jadi kalau kita tulis C max atau make span-nya, itu punyanya CB. Ya, sama dengan 11. Ya, jadi dari C max, dari waktu penyelesaian maksimum, 2 job ini selesainya 11. Mau kita balik-balik urutannya A dulu kemudian B, atau B dulu kemudian A, ini hasilnya sama, C max-nya kan sama. Bedanya kalau A dulu kemudian B, maka C max-nya ini adalah punyanya CB, nanti kalau B dulu kemudian A, C max-nya ini punyanya CA. Ya, tapi sama-sama 11, jadi waktu penyelesaian maksimumnya kan sama. Yang berbeda nanti adalah ini. Ya, nah kita lihat ya. Sekarang kalau kita balik sekarang, urutannya B dulu kemudian A. Jadi ini jadwal kedua. Kita balik, kita kerjakan B dulu kemudian A. Maka gambar gancarnya B dulu 1. Ini kan. Kemudian A 10. Berarti selesai di 11. Betul ya? Ini kalau kita hitung berarti flow time-nya job B sama dengan completion time-nya job B sama dengan 1. Flow time-nya job A sama dengan completion time-nya job A sama dengan 11. Ya. Rata-ratanya sama dengan 1 plus 11 bagi 2 sama dengan, betul ya? 1 tambah 11 ya. 1, 10, 11, ya betul ya, 6 ya. Jadi kelihatan ya bahwa di sini win flow time itu lebih kecil kalau kita kerjakan dengan urutan yang waktunya cepat terlebih dahulu kita dulukan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Pak. Ya. Jadi kesimpulannya itu bagusannya min flow time yang kecil ya? Kesimpulannya adalah ini nanti kita bicara mengenai aturan yang disebut dengan shortest processing rule. Ya, ya kalau flow time yang bagus yang mana? Ya, yang kecil memang. Kenapa? Ini kan berarti rata-rata waktu tinggal. Ya, rata-rata waktu tinggal di dalam sistem dari job itu lebih pendek, lebih kecil berarti kan lebih, artinya ini kita bayangkan ada mesin gitu ya. Ini job masuk, job keluar. Semakin cepat dia ada di dalam, semakin cepat dia di dalam, kemudian segera keluar kan lebih baik toh. Throughput-nya kan lebih cepat. Ya. Jangan dibuat berlama-lama di dalam sistem. Ya, jadi semakin lebih kecil, kalau flow time itu lebih dicari. Itu ya, Jenis. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Oke, yang lain? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita lihat dampaknya kalau ada ready time. Sekarang saya kasih kasusnya sama seperti tadi, tapi ada beda sedikit. Jadi, kita tetap ada 2 job, A dan B, kemudian waktunya anggap aja sama seperti tadi, TA ini 10, TB 1. Ya, tapi sekarang saya kasih ready time. Jadi maksudnya ready time itu, job A itu belum siap pada T sama dengan 0. Dia datang atau customer-nya telepon,
Ya, pada T sama dengan 0, customer-nya telepon, nanti ya, saya datang 2 jam lagi, misalnya seperti itu. Jadi, ready baru pada T sama dengan 2. Ya, beda ya. Tadi ready time-nya 0, sekarang ready time-nya 2. RB, ready time dari job B, saya anggap aja sama dengan 0 sekarang. Ya, maka kalau kita buat urutannya A dulu, kemudian B, ya, gambarnya gimana ini? Jadi, A dulu, kemudian B. Karena job A baru ada pada T sama dengan 2, maka kita mulainya di sini kan. Kita nggak bisa gambar di T sama dengan 0. Karena faktor ini. Faktor ready time sama dengan 2 ini. Ya, jadi ini job A dulu. Berarti selesainya 12. Ya, job B di belakang selesai 13. Sekarang beda cara ngitungnya. Kalau di sini completion time dari job A itu adalah kita lihat referensinya 0, 12. Ya. Completion time dari job B itu 13. Flow time dari job A, kalau Anda lihat gambarnya ya, flow time itu ngitung waktu tinggalnya job A dalam sistem. Karena dia datang di T sama dengan 2 di sini, ya. Kemudian dia selesai di sini, di T sama dengan 12, maka berarti dia tinggal dalam sistem itu kan sepanjang ini aja kan. Sehingga ini kita tulis, atau kita hitung flow time dari job A ini berarti adalah 10. Atau kalau kita masukkan ke persamaan tadi, CA dikurangi RA sama dengan 12 dikurangi 2. Ya. Ini ya. Sedangkan FB sama dengan 13. Ya. Karena kalau kita masukkan persamaan ini, RB-nya sama dengan, kita masukkan persamaan ini, RB-nya sama dengan 0. Ya, RB-nya sama dengan 0. Maka nggak ada pengaruhnya ya, FA sama dengan CB. FB sama dengan CB. Ya, jadi kalau ada faktor ready time, maka ini berpengaruh ya, hitungannya tidak sama seperti tadi. Nah, sekarang kalau kita balik B dulu kemudian A. Saya hapus ya. Kan kita buat jadwal B kemudian A. Gambarnya gimana sekarang? B sejak T sama dengan 0 sudah siap. Jadi dia bisa dijadwalkan. Ini kan selesai di 1. Yang job A, customer tadi bilang, nanti ya 2 jam lagi saya kirim. Berarti dia di 2 ini baru ready, ya, sehingga gambar ganjarnya nanti seperti ini. 2 ini berarti kalau 10 berarti tetap 12. Ya, jadi di sini FB sama dengan CB sama dengan 1. Sementara di sini CA-nya dari gambar kelihatan sama dengan 12. Ya, sama dengan 12. Sedangkan FA-nya sama dengan CA dikurangi RA, ya, sama dengan 12 dikurangi 2. Jadi kalau kita lihat di sini, A ada di dalam sistem cuma selama 10 satuan waktu. Karena dia datang di T sama dengan 2. Gini ya. Oke. Jadi sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau tanya. Ya. Itu kan ready time-nya yang A itu kan 2. Kok Ya. itu tetap ditulis 2 ya, Pak? Sedangkan B-nya tetap jalan gitu boleh ya berarti? B-nya karena ready time-nya sama dengan 0, jadi dia bisa mulai di T sama dengan 0 kan?
Iya. Jadi ready time itu menentukan kapan dia dimulai di dalam jadwal. Kalau A, ready time-nya sama dengan 2, ya pada T sama dengan 2 baru bisa dimulai. Jadi Anda bayangkan ready time itu sebagai parameter ya, itu bukan variabel, parameter. Parameter itu artinya sudah data yang sifatnya given. Sama seperti TA, TB itu juga parameter. Jadi ngerjakan A berapa lama? 10, sudah given. Ya. A kapan siapnya? 2, ya juga itu sudah given juga. Jelas nggak, Adi? Berarti kalau misalkan B-nya ternyata ada 2, B-nya itu untuk waktu pengerjaannya 2, tapi ready time-nya untuk A-nya itu juga 2. Berarti untuk B dengan A itu nanti gabung ya, Pak? Ya Sama-sama di titik 2-nya gambarnya nanti. gini berarti ya. Gambarnya berarti gini. Oh, oh ya Pak, paham Pak. Ya, Makasih Pak. ya. Kalau tadi ditanya kalau TB-nya sama dengan 2, ya gambarnya seperti ini. Ya. Jadi ini gambar disebut gambar Gantt. Sumbu X-nya itu adalah T, sumbu Y-nya ini adalah mesin. Ya, ini mesin. Karena ini contohnya satu mesin, ya mesin 1. Nanti kalau ada mesin 2, mesin 3, kita gambar di atasnya nanti. Oke, ada lagi Pak, mau pertanyaan tanya, lain? Pak. Ya, silakan. Mau tanya, Pak. Ya, Kevin. Yang tadi kan yang A terus B itu kan C-max-nya 13. Ya, betul. Ujungnya 13. Yang B ke A ujungnya 12. Itu kok beda ya, Pak? Yang tadi yang awal kan sama ceritanya. Yang tadi kan gambarnya gini. Kalau A dulu kemudian B, gambarnya kan gini. Ini kan B kan tidak ada kan? Ya. Iya. B-nya ditaruh di belakang. B-nya ditaruh di belakang. Ready time-nya A2, jadi A-nya nggak bisa kita taruh, A-nya nggak bisa mulai di sini kan, ini nggak bisa ini, ya. Sehingga tadi itu kita maunya A dulu kemudian B. Jadi A terus kemudian disusul dengan B. Ya terpaksa gini ya. Ini 13 ini. Oh iya. Ya. Iya. Berarti ada beda gitu ya, Pak ya? Iya, Nggak bisa beda. sama gitu. Beda. Makanya kenapa kok kita perlu indeks ini ya? Karena pada indeks yang berbeda hasilnya bisa beda. Hasilnya mean flow time ini dipengaruhi oleh urutan ini. Mau kita kerjakan A dulu kemudian B atau B dulu kemudian A, ininya akan beda. Ya, hitung-hitungan kita akan beda. Iya, Pak. Makanya kalau di slide ya tadi ditulis ini saya nggak kasih ini ya. Sebetulnya kalau mau lengkap nulisnya kan gini. Ini FB, 2 gitu kan. Untuk menunjukkan bahwa ini FB2 ini tidak sama dengan FB 1. Ya, karena kalau 2 ini berarti yang urutannya B kemudian A, sementara kalau 1 ini yang jadwal tadi yang A kemudian B. Harusnya nulisnya lengkapnya gitu. Kalau nggak ditulis lengkap gini seolah-olah apa bedanya FB yang tadi dengan FB yang ini? Ya, padahal beda ya. Beda karena urutan ini. Ya, enggak sih, Pak. Ya. Oke, ada yang lain? Pak. Ya. Pak. Ya, silakan. Ya, berarti untuk yang penjadwalan dari B ke A dulu itu lebih bagus kan? Soalnya min flow chart-nya 5,5 jam. Min flow time ya? Iya. Min flow time-nya berapa ini? Ini 12, sorry. 10. Ya Anda tinggal hitung rata-ratanya aja ya. Anda tinggal hitung rata. Tapi sebenarnya secara prinsip biasanya kalau yang waktunya pendek dikerjakan lebih dahulu, mestinya yang tadi yang B dulu kemudian A itu yang ini ya, yang ini berarti yang lebih kecil. Lebih kecil. Ya, betul. Ya, makasih Pak. Cuman ada beda sedikit aja angka atau hitungan persisnya gara-gara faktor ready time ya, tapi in general prinsipalnya tetap sama. Kalau kita kerjakan yang pendek lebih dahulu, maka min flow time-nya akan lebih kecil. Ya, makasih Pak. Ya.
Oke, ini saya hapus ya. Sharingnya saya kembali ke PowerPoint. Pak. Ya, oke ya, saya lanjutkan ya. Jadi kita sekarang mulai masuk ke contoh hitungan. Ya. Maaf, maksud saya contoh aturan-aturan ya, berbagai variasi aturan. Tadi sepanjang ini sifatnya masih pengantar supaya Anda familiar dengan notasi-notasi yang kita akan pakai berikutnya ya. Ini tapi sebetulnya dengan contoh yang tadi sudah tergambarkan ya. Yang disebut dengan aturan shortest processing time itu akan meminimumkan min flow time pada satu mesin. Yang dimaksud dengan shortest processing time itu apa? Kalau kita punya banyak job, kita urutkan aja jobnya dari yang waktunya terpendek sampai yang waktunya terpanjang. Contohnya seperti tadi, ada job A dan job B yang TA-nya 10, TB-nya 1, kita kerjakan yang B dulu. Kalau jobnya ada banyak, ya dalam contoh ini misalnya ya, ini ada 8 job. Kemudian ada waktu prosesnya. Job 1, 5, job 2, 8, job 3, 6, ini dalam jam ya, job 3, 6 jam, job 4, 3 jam, dan seterusnya. Aturan penjadwalan yang seperti apa, atau bagaimana cara kita mengurutkan 8 job ini, supaya min flow time-nya minimum. Nah, kalau tadi 2 job aja bisa dibuktikan, bahwa pada 2 job, kita kerjakan yang cepat dulu, kemudian yang lambat, itu akan meminimumkan min flow time, ini prinsipnya juga sama. Jadi kita buat aja urutan dari yang waktunya terkecil. Misalkan job 4 dulu. Kemudian job 8. Kalau 8 dulu kemudian 4 boleh nggak? Boleh. Ya, nggak ada masalah. Dibolak-balik nggak ada masalah. Job 4 dulu kemudian 8 atau 8 dulu kemudian 4 boleh. Asal itu kita taruh di depan. Ya. Lanjut dengan 4, 8, 1, ya, 3, 7, 2, 5, 6. Itu urutannya. Urutan itu yang bisa meminimumkan SPT, meminimumkan min flow time. Jadi kalau 4, 8, 1, 3, 7, 2, 5, 6, atau 8, 4, 1, 3, 7, 2, 5, 6, itu bisa meminimumkan min flow time. Ya. Nanti kalau dihitung, min flow time-nya bisa dihitung juga dengan cara yang tadi ya. Jadi Anda gambarkan aja, jadi job 4 misalnya ya. Job 4 dikerjakan dulu, min flow time-nya berapa? Flow time-nya berapa? 3. Job 8 dikerjakan kedua, flow time-nya berapa? 6. Betul ya? Job 8 flow time-nya 6 ya, kalau diletakkan di urutan kedua ya. Karena dia 3 jam pertama nunggu job 4 selesai, setelah itu waktu prosesnya dia sendiri 3 jam. Jadi completion time-nya job 8 adalah 6, atau flow time-nya job 8 adalah 6. Untuk contoh-contoh ini ke belakang kita asumsikan ready time-nya semua sama dengan 0, supaya mudah ya. Jadi kalau kita ngomong completion time dengan flow time kita bolak-balik, itu karena asumsinya ready time-nya sama dengan 0 untuk semua contoh yang kita pakai ke belakang. Jadi kalau flow time-nya job 4, 3, flow time-nya job 8, 6. Flow time-nya job 1, 6 tambah 5, 11. Terus job berapa? Job 3. Flow time-nya job 3, 11 tambah 6, 17. Gitu terusnya. Itu kalau Anda hitung, kemudian Anda rata-rata dibagi 8, nanti akan dapat 23,875 ini. Ya, angka 23,875 ini. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, pertanyaan saya ini, ada berapa banyak jadwal yang bisa kita buat kalau kita punya 8 job? Kalau tadi ada 2 job, A dan B, kita bisa bikin urutannya AB atau BA. Ya. Kalau ini ada 8 job, kita bisa bikin urutan 1 sampai 8. Kita bisa bikin urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7. Kita bisa bikin urutan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6. Atau berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8. Ya. Dan salah satu dari urutan itu adalah ini, 4, 8, 1, 3, 7, 2, 5, 6. Pertanyaannya, sebetulnya ada berapa banyak jadwal yang bisa kita buat? Ada yang ingat di statistik?
Basic untuk menghitung. 8 pangkat 8 nggak, Pak? Berapa? 8 pangkat 8. Bukan. Saya bantu, permutasi. 8P8. 8P8. 8P8 itu berarti berapa itu? 8 faktorial. Ya, 8 faktorial ya. Karena kan cara mikirnya kan sederhananya gini. Pada waktu membuat urutan 8 job ini, pada waktu kita mau milih yang pertama, ada berapa pilihan? Ada 8 pilihan. Misalnya kita pilih 1 dulu, selesai. Pada waktu mau kita pilih untuk urutan kedua, ada berapa pilihan? Ada 7 pilihan. Misalkan kita sudah pilih job 3. Ya, oke, 1, 3. Sekarang ada 2, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya berarti ada 6 pilihan. Berarti kan ada urutannya kan 8 pilihan, kali 7 pilihan, kali 6 pilihan, kali 5 pilihan, gitu kan? Berarti 8 faktorial. Nah, kalau kita mau nyobai semua, seperti contoh yang tadi, AB, kemudian BA, kita cobai semua, kita lihat mana yang lebih kecil. Tentu akan makan waktu yang panjang sekali. Kalau kita nyoba, tadi kalau 2 job, ada 2 jadwal. 3 job berarti 3 faktorial ada 6. 4 job ada 24. 5 job ada 120. Ya. 8 job, 8 faktorial ada sekian banyak. Ya, kalau 8 job sebetulnya kalau faktorial pun Anda kerjakan pakai komputer, ya, decoding software gitu. Kalau 8 job masih cepat lah 8 faktorial. Tapi kan tidak worth it mencari dengan cara itu, ya, meskipun cara itu bisa menjamin Anda akan menemukan hasil yang optimal. Maka untuk mengurangi hitungan, kita perlu aturan-aturan ini. Jadi sudah ada aturan-aturan yang dibuktikan bisa mengoptimalkan kriteria parameter tertentu, kriteria performance tertentu. Ya, jadi SPT pasti, ini sudah pasti. Ya, jadi kita nggak perlu nyoba 8 faktorial jadwal, kita hitungi semua flow time-nya dan min flow time-nya, tapi kita pasti dari contoh sederhana 2 job tadi, bahwa aturan SPT itu akan meminimumkan min flow time. Jadi begitu Anda diminta buat aturan penjadwalan yang meminimumkan min flow time, langsung nangkep. Berarti yang waktunya cepat, kerjakan duluan. Nah, gitu. Ya, jadi itu cara berpikirnya dari kriteria performance, kemudian menuju ke aturan. Ya, menuju ke pilihan jadwal metode. Oke ya. SPT ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut dengan aturan yang kedua, yaitu weighted shortest processing time. Ini mirip seperti SPT. Perhatikan rumusnya ya, agak beda karena sekarang ada bukan hanya sigma F dibagi N, tapi ini ada W. W-nya ini apa? W-nya ini pembobotan. Jadi gini, kalau tadi contoh kita tadi job 1 sampai 8 kita urutkan dari waktu prosesnya ya, job 4 dulu, 8 dan seterusnya. Kadang-kadang ada kemungkinan di mana ada customer yang lebih penting dari customer yang lain. Satu customer yang lebih penting dari customer yang lain. Di sini tingkat kepentingannya itu kita nyatakan dengan bobot. Ya. Jadi di sini bobotnya itu kalau lebih, ini metodenya kalau bobotnya lebih besar itu berarti dianggap lebih penting. Jadi contohnya ini, customer kedua itu lebih penting dari customer ke-1. Customer ketiga lebih penting dari customer kedua dan juga lebih penting dari customer ke-1. Ya. Job 4, customer ke-4 itu sama pentingnya dengan customer ke-1. Job 5 sama pentingnya dengan customer kedua, tapi lebih penting dari job 4 dan lebih penting dari job 1, gitu ya. Kalau ditanya, Pak, kenapa kok bobotnya 1, 2 gitu? Kenapa kok enggak 1, 1,5? Nah, itu urusan lain ya. Ini untuk gampangnya aja kita pakai angka seperti ini, 1, 2, 3 gitu ya. Pokoknya yang lebih penting kita kasih bobot yang lebih besar. Karena kalau kita bicara mengenai teknik pembobotan itu ada ya bisa satu pertemuan sendiri, itu ada banyak sekali teknik pembobotan. Ya kita nggak membahas itu ya, kita anggap aja cara pembobotannya di sini kalau lebih besar itu berarti bobotnya lebih penting. Nah, nanti yang kita gunakan sebagai urutan itu adalah rasionya, rasio antara T dibagi W. Jadi ini 5 dibagi 1, 5, 8 dibagi 2, 4,
dan seterusnya 6 dibagi 3, 2. Ini yang kolom terakhir ini yang kita pakai untuk membuat urutan. Jadi kalau di sini kita lihat, kalau tadi pakai SPT, job 1 dikerjakan dulu daripada job 2. Tapi kalau weighted SPT, job 2 dulu lebih penting daripada job 1. Kenapa? Karena bobot customer kedua ini yang dibikin demikian ya, karena ini 2, job satunya 1, maka job 2 itu lebih penting dari job 1. Customer kedua lebih penting dari customer 1. Ya, ini jadi artinya cara ini kita melihat adanya kemungkinan perlunya beda perlakuan antara job, sehingga kita tidak bisa mengurutkan hanya berdasarkan waktu proses, tapi kita masukkan faktor bobot, kemudian kita urutkan berdasarkan rasionya antara waktu proses dibagi dengan bobotnya. Ya. Jadi nanti kalau kembali ke sini, ke persamaan ini sigma W kali sigma kali sigma dari W kali F dibagi sigma W-nya, ya, cara ini. Jadi ini kalau dibuat urutannya berdasarkan kolom yang terakhir, jadinya ini ya, 3, 4, 8, 7, 2, 6, 1, 5. Nanti kalau dihitung, sigma dari W-nya job I dikalikan flow time-nya job I, jadi flow time-nya Anda hitung dulu ya, flow time-nya job 3 berapa, flow time-nya job 4 berapa, dengan urutan ini. Ingat, flow time itu dependen terhadap urutan jadwal. Jadi kalau urutannya lain, flow time-nya juga akan lain. 3, 4, 8, 7, 2, 6, 1, 5. Dengan 4, 3, 8, maka flow time-nya job 3 pada dua macam urutan itu akan berbeda. Ya. Tapi kalau W ini enggak ya, W ini tidak dependen terhadap jadwal. Jadi W itu kan sama seperti T. Ini data. T yang kolom kedua. W kolom ketiga ini juga data. Jadi urutannya mau dibolak-balik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, T-nya tetap, W-nya juga tetap. Tapi flow time akan berubah. Jadi kalau Anda sudah buat urutan ini, kemudian untuk menghitung weighted mean flow time-nya, Anda masukkan ke persamaan ini. Ya, sigma dari W kali F. Nah ini, nanti untuk break yang kedua ini, Anda coba buktikan ya. Karena mungkin Anda membayangkan, oh ya, bayangan saya ngitungnya kayak begini. Tapi coba Anda buktikan, dari hitungan Anda itu benar nggak? Dapatnya 27,47 ini. Ya. Jadi ini dua aturan yang kita pakai kalau tidak ada due date. Ya. Kalau tidak ada due date. Kalau ada due date, maka kita bisa mulai mengukur lateness. Banyak yang bisa kita ukur. Begitu ada faktor due date masuk, ya, begitu ada D di sini masuk, maka lateness bisa kita ukur, tardiness bisa kita ukur, number of tardy bisa kita ukur. Jadi kita kalau kembali ke slide ini, ya, tanpa due date, hanya mean flow time dengan SPT dan weighted mean flow time dengan weighted SPT. Kalau dengan due date, ada tambahan cukup banyak ini. Ya, kita akan mulai dengan mean lateness terlebih dahulu. Tapi sebelum kita tutup ini ya, yang tanpa due date, ini kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Pak. Ya, jadi. Berarti untuk SPT sama WSPT yang barusan itu untuk satu mesin tanpa due date? Betul. Oh, terus untuk F di bagian WSPT itu yang WI kali FI, F-nya tuh dari mana ya, Pak? Nah, F-nya gimana ini? Kalau 3, 4, 8, 7, 6, 1, sebentar ya, saya W 3, 4, 8, 7, 2, 6, 1, 5, kemudian datanya saya pindah ke papan dulu ya, saya pindah ke. Oke, jadi urutannya katanya tadi setelah dihitung rasionya, urutannya 3, 4, 8, 7, 2, 6, 1, 5. Jadi kalau Anda mau cari flow time-nya, mau pakai gancat boleh, nggak pakai juga bisa. Ya. Jadi lihat aja, job 3 flow time-nya berapa? Waktu prosesnya kan 6 kan? Betul ya? 6.
Ya, Pak. Jadi ini yang di atas ini urutan T-nya, sorry, ini bukan T ya, ini N. Jobnya, kemudian, kok N, sorry, ini apa, I. Ya, 6. Terus berikutnya di job 4. Job 4 waktunya 3. Berarti ini 9 kan? Job 8 waktunya? 12. 9 tambah 3, Pak. Oh ya, 12. Job 7 waktunya 7. 19. 19 ya. Tambah job 2. Waktunya 8, 27. 27. Job 6, 14 ya. Ya, 3, 4, 3. Loh, 41 toh? Hah? 14 kan? Oh iya, 41 14. ya. Job Ya. 1, 5, 46. Job 5, 56. 10, 56. Jadi ini F-nya. Ya, terus kemudian tadi masukkan W-nya berapa? Terus nanti F kali W di sini ya. F kali W, ini kolom berikutnya. F kali W, dan seterusnya. Ini nanti menjadi sigma dari W kali F. Ya kan? Terus kalau untuk min flow time-nya, berarti sigmanya ini, sigma W kali F, dibagi dengan sigma W. Itu buktikan bahwa itu dari contoh tadi itu sama dengan 2,27,5.